Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang aspek afektif atau afeksi dalam belajar. Sub pokok bahasan hari ini berkenaan dengan perasaan dan emosi, sikap dan minat. Apa itu perasaan? Para ahli berikut ini mendefinisikan apa itu perasaan. Menurut Kuncharaningrat, perasaan adalah suatu keadaan dalam kesadaran manusia yang karena pengaruh pengetahuannya dinilai sebagai keadaan positif dan negatif. Sementara itu, Dirga Gunarsa mendefinisikan secara fisiologis, perasaan berarti penginderaan, sehingga merupakan salah satu fungsi tubuh untuk mengadakan kontak dengan dunia luar. Secara psikologis, perasaan mempunyai fungsi menilai, yaitu penilaian terhadap suatu hal. Dari beberapa definisi di atas, bisa kita simpulkan bahwa perasaan itu merupakan gejala psikis yang bersifat subjektif, yang berhubungan dengan gejala mengenal dan dialami dalam kualitas senang atau tidak senang dalam berbagai taraf atau berbagai tingkatan. Mengenal di sini adalah di mana perasaan itu timbul karena mengamati, menanggapi, menghayalkan, mengingat-ingat, atau memikirkan sesuatu. Menurut E.B. Titchener, ciri-ciri perasaan itu bisa diidentifikasi. Yang pertama, perasaan itu dapat dilihat intensitasnya. Seperti sangat jengkel, agak jengkel. Itu ciri yang pertama, bisa dilihat intensitasnya. Kemudian perasaan dapat dilihat kualitasnya. Kita bisa membedakan perasaan sedih dan gembira. Perasaan menurut E.B. Titchener juga menghinggapi seseorang untuk jangka waktu tertentu. Jadi perasaan yang sebentar hilang dan ada perasaan yang lama hilang. Dari sini kita bisa melihat bahwa sifat perasaan itu yang pertama subjektif. Subjektif tergantung pada orang yang merasakan. Boleh jadi orang suka pada sesuatu, orang lain tidak suka. Itu maknanya subjektif. Tidak bisa kita paksakan perasaan seseorang itu harus sama dengan perasaan kita. Sebab perasaan juga hasil pengalaman. Ada pengalaman sebelumnya kita menyukai sesuatu karena ada pengalaman sebelumnya, atau kita tidak menyukai sesuatu juga karena ada pengalaman sebelumnya. Yang berikutnya adalah kebiasaan, juga menentukan perasaan seseorang. Ada yang biasa bangun tidur lebih cepat, ada yang biasa bangunnya agak terlambat. Itu perasaan, ya berkaitan dengan kebiasaan. Kalau kita lihat proses munculnya perasaan, bisa kita ilustrasikan di sini ketika makanan datang. Lantas kita melihat makanan itu, apakah kita suka atau tidak. Ketika objeknya, baik itu berupa benda di depan kita, berupa makanan, atau berupa konsep, itu datang kepada kita, maka timbul dalam diri kita suka atau tidak suka. Misalnya makan empek-empek Palembang, ada yang suka, ada yang tidak. Jadi itu proses munculnya perasaan. Adanya objek, baik itu objeknya berkaitan dengan benda atau konsep. Menurut Max Scheler, perasaan itu bisa dibagi-bagi. Yang pertama, perasaan penginderaan, berkaitan dengan panca indera kita. Ada panas, dingin, sakit, gitu ya. Itu perasaan penginderaan. Yang kedua, perasaan vital, berkaitan dengan vitalitas kita, lesu, segar, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, perasaan psikis, senang, sedih, suka atau tidak suka. Dan yang keempat, perasaan pribadi, yang berkaitan dengan perasaan keterasingan, perasaan diterima, dan sebagainya. Sementara itu, Western membagi perasaan itu menjadi tiga, yang berkaitan dengan perasaan yang bersangkutan dengan masa kini kita, perasaan kita pada masa saat ini. Ada juga perasaan kita terhadap masa lalu kita. Begitu pula perasaan berkaitan dengan masa datang kita. Dari sini kita juga bisa membedakan berbagai macam perasaan yang kita bisa bagi menjadi dua, perasaan jasmaniah dan perasaan rohaniah. Perasaan jasmaniah ini berkenaan dengan indriyah atau indera kita yang berhubungan dengan panca indera kita. Yang kedua, dalam kaitannya jasmaniah itu adalah vital, vitalitas kita, keadaan jasmani pada umumnya lemah, sehat, segar, dan seterusnya. Kemudian yang kedua berkaitan dengan rohaniah. Ini perasaan intelektual, yaitu kesanggupan pikiran dalam pemecahan masalah. Senang bisa menjawab soal UTS misalnya. Itu perasaan rohaniah. Yang kedua, dari bagian perasaan rohaniah adalah kesusilaan, etis tentang baik buruk. Kemudian keindahan, karena menghayati sesuatu yang indah dan tidak indah. Ini indah dan itu tidak indah. Itu perasaan rohaniah. Perasaan yang berkaitan dengan sosial, yaitu mengikat individu dengan sesama yang lain, saling tolong menolong, saling menghargai, dan seterusnya. Perasaan rohaniah juga masuk dalam hal ini adalah harga diri, bisa positif dan negatif, gembira atau kecewa. Perasaan rohaniah juga berkaitan dengan keagamaan, kepercayaan kita pada Yang Maha Kuasa. Berbeda dengan perasaan, tapi saling terkait sebenarnya, yaitu berkaitan dengan emosi. Apa itu emosi? Emosi adalah suatu kondisi biologis, psikologis, dan fisiologis, dan serangkaian kecenderungan untuk bertindak. Emosi juga bisa dimaknai suatu kesan kompleks kesadaran yang melibatkan
melibatkan sensasi batiniah dan ekspresi keluar yang memiliki kekuatan pendorong individu untuk bertindak dengan cara tertentu. Emosi juga diartikan dengan keadaan kompleks organisme yang menyangkut perubahan psikis dan fisik yang bersifat luas. Emosi sebagai suatu peristiwa psikologis bisa dirinci. Yang pertama adalah pengalaman emosional bersifat pribadi. Artinya, seseorang itu mengalami emosi masing-masing pribadi itu berbeda-beda. Kemudian yang kedua, adanya perubahan aspek jasmaniah. Ketika orang marah, maka ada perubahan dalam aspek jasmaniah kita. Mungkin matanya melotot, mungkin tidak mau ditanya. Kemudian yang ketiga, emosi diekspresikan dengan perilaku. Emosi sebagai motif, sebagai pendorong untuk melakukan perilaku tadi. Maka menurut Watts, emosi akan menjadi semakin kuat bila diberi ekspresi fisik. Misalnya, bila seseorang marah, kemudian mengepalkan tangan, membentuk tinju, memaki-maki, dan membentak-bentak, maka dia tidak mengurangi amarahnya. Jadi, emosi itu merupakan pendorong untuk melakukan sesuatu. Menurut Oxford English Dictionary, emosi merupakan setiap kegiatan atau pengolahan pikiran, perasaan, nafsu, setiap keadaan mental yang hebat atau meluap-luap. Itu menurut Oxford English Dictionary. Kemudian emosi juga bisa diartikan merupakan reaksi yang kompleks yang mengandung aktivitas dengan derajat yang tinggi dan adanya perubahan dalam kejasmanian dengan perasaan yang kuat. Jadi emosi itu lebih intens daripada perasaan dan sering terjadi perubahan perilaku. Kemudian hubungan dengan lingkungan kadang-kadang terganggu. Orang marah kadang-kadang tidak menyadari bahwa akibat marahnya itu bisa meretakkan hubungan sosial. Bisa terjadi bentrok antar anggota keluarga atau antar tetangga atau antar masyarakat dan seterusnya. Kemudian biasanya emosi berlangsung dalam waktu yang singkat atau relatif singkat. Dia orang marah tidak sepanjang hari dia marah. Tapi kalau perasaan ketika dia suka, maka perasaan itu lebih langgeng, lama berjalannya. Dari sini kita bisa membedakan antara perasaan dan emosi. Jadi emosi itu bersifat lebih intens dibanding perasaan. Intens maknanya intensif, berkelanjutan, tapi dalam waktu yang tidak lama. Sehingga dengan adanya intensitas tadi, perubahan jasmaniah yang ditimbulkan oleh emosi lebih jelas dibanding perasaan. Orang suka pada sesuatu, itu berkaitan dengan perasaan, maka ketika dia berkaitan dengan emosi, ketidaksukaannya itu dimunculkan dalam ekspresi jasmaniah. Ketika datang makanan yang menurut dia, itu dia sangat suka, sehingga kita lihat dia sangat lahap untuk memakannya. Itu bentuk emosi. Yang berikutnya perbedaan perasaan dan emosi. Perasaan itu menunjukkan suasana batin yang lebih tenang, ibarat hembusan angin sepoi-sepoi. Itu bedanya perasaan dan emosi. Kalau emosi itu lebih intens, intensitasnya lebih tinggi dibanding perasaan. Ibarat hujan, emosi itu adalah hujan lebat, sementara perasaan itu ibaratnya hujan gerimis. Walaupun gerimis, tapi dia bisa membasahi kita. Dalam mengekspresikan emosi, maka ada pola ekspresi emosi. Yang pertama, spontanitas dan pengendalian. Ada polanya spontan dan ada pula yang bisa mengendalikan. Ketika menang, mendapatkan juara misalnya, ada yang spontanitas berteriak dan seterusnya. Ada juga yang gembira tapi mengendalikan kegembiraan, tidak sampai berteriak. Mungkin bersyukur, alhamdulillah dan sebagainya. Ada juga pola ekspresi emosi itu konstruktif, ada juga yang menekan. Ya, konstruktif sangat membantu untuk mengekspresikan emosinya, tapi yang lain, misalnya ekspresi marah, bisa mungkin ditekan karena ada faktor lain yang membuat dia menekannya misalnya. Pola ekspresi ada juga yang langsung dan ada juga yang tersembunyi. Langsung ketika mendengar berita duka misalnya, dia menangis. Tapi ada juga yang menerima berita duka, dia sembunyikan, tidak ditampakkan pada orang lain. Jenis-jenis emosi atau macam-macam emosi. Menurut Paul Ekman, terdapat 6 jenis emosi dasar pada manusia. Yang pertama, kebahagiaan. Kebahagiaan dimaknai sebagai keadaan emosional yang menyenangkan, yang ditandai oleh perasaan puas, gembira, dan sejahtera. Jadi jenis emosi ini kadang-kadang diekspresikan melalui ekspresi wajah seperti tersenyum, kemudian bahasa tubuh seperti sikap santai, kemudian ada suara yang ceria dan menyenangkan. Ini bisa dilihat juga dalam perubahan jasmaniah pada seseorang. Jenis yang kedua, kesedihan. Dimaknai sebagai keadaan emosi sementara yang ditandai oleh perasaan kecewa, kesedihan, keputusasaan, ketidaktertarikan, dan suasana hati yang lembab. Jadi kesedihan itu dapat diekspresikan dalam beberapa cara. Misalnya suasana hati yang lembab, ketenangan, kelesuan, penerikan dari orang lain, mungkin menangis. Itu bentuk-bentuk ekspresi dari kesedihan. Jenis emosi yang ketiga adalah takut. Takut merupakan respon emosional terhadap ancaman langsung. Ada ancaman langsung membuat kita takut. Maka ekspresinya dalam bentuk
ekspresi wajah seperti melebarnya mata dan menarik kembali dagu. Kita bisa lihat orang takut ekspresinya seperti itu. Atau mencoba bersembunyi dari ancaman. Itu reaksinya. Kemudian reaksi fisiologis seperti pernapasan dan detak jantung yang cepat. Seperti yang kita uraikan sebelumnya. Emosi yang keempat adalah menjijikkan. Maka ketika seseorang itu dalam kondisi emosi menjijikkan, maka dia akan berpaling dari objek jijik tersebut. Ketika melihat sesuatu yang jijik, maka orang berusaha untuk berpaling dari objek tersebut. Reaksi fisik seperti mungkin mual atau malah muntah-muntah. Ekspresi wajah seperti mengerutkan hidung dan melengkungkan bibir atas. Jenis emosi yang kelima, marah. Kemarahan sering ditampilkan melalui ekspresi wajah seperti mengerutkan kening atau melotot. Bahasa tubuh seperti mengambil sikap yang kuat atau berpaling dari seseorang. Itu bentuk-bentuk ekspresi yang dimunculkan ketika seseorang itu marah. Nada suara seperti berbicara kasar atau berteriak. Respon fisiologis seperti berkeringat atau memerah wajahnya. Mungkin ekspresinya lain adalah perilaku agresif seperti memukul, menendang, atau melempar benda-benda yang ada di sekitar dia. Emosi yang terakhir adalah mengejutkan. Emosi mengejutkan. Biasanya cukup singkat dan ditandai dengan respon kejutan fisiologis setelah sesuatu yang tidak terduga datang. Kejutan sering ditandai dengan apa? Ekspresi wajah seperti mengangkat alis, melebarkan mata, dan membuka mulut. Respon lain adalah respon fisik seperti melompat kembali. Terkejut, kaget, dia melompat. Bisa juga reaksinya verbal seperti berteriak, menjerit, atau megap-megap. Itu jenis emosi menurut Paul Ekman. Ada juga yang mengatakan bahwa jenis-jenis emosi itu menurut Watson ada rasa takut. Rasa takut ini menurut Watson ada nilai positif dan negatifnya. Positif karena rasa takut melindungi individu dalam keadaan yang berbahaya. Misalnya rasa takut pada anak secara instinktif memang merasa takut pada hal-hal yang belum ia kenal. Fantasi anak sering memutarbalikkan dan membesar-besarkan realitas sehingga ia melihat bentuk-bentuk bahaya yang sebetulnya tidak ada. Contohnya pada anak-anak. Emosi yang kedua menurut Watson adalah marah. Ya, bentuk kemarahan anak usia 4 tahun ke bawah biasanya ia menjatuhkan diri di lantai, menendang, menangis, berteriak, dan kadang-kadang juga menahan nafas. Hal ini disebut anak yang sedang ngambek. Jadi makin kecil anak, makin banyak pula kemarahannya terhadap gangguan-gangguan yang menghambat kegiatan fisiknya. Jadi amarah bisa dipahami sebagai reaksi tekanan perasaan. Orang cenderung menjadi marah dan terdorong menjadi agresif jika harus menghadapi keadaan yang mengganggunya. Yang ketiga menurut Watson, cinta. Jadi cinta sebagai alat untuk mengatasi keterpisahan manusia sebagai pemenuhan kerinduan akan kesatuan. Setiap orang, anak-anak maupun dewasa pada hakikatnya menginginkan untuk diterima sebagaimana adanya. Dirinya, fisiknya, juga pribadinya secara keseluruhan dalam keluarga, termasuk dalam menerima kelemahan dan kekurangan mereka. Jadi biasanya dengan bantuan ibu, rasa hubungan cinta kasih antara keduanya seolah-olah menjadi dasar dari kemampuannya untuk bisa mencintai orang lain. Jadi ada pengaruh pengasuhan juga untuk menumbuhkan emosi cinta ini. Terkadang orang mengatakan bahwa emosi ini negatif, padahal emosi itu memiliki fungsi yang sangat vital pada manusia. Beberapa fungsi dari emosi bisa kita sampaikan di sini adalah pertama, pembangkit energi, energizer. Terkadang kita menyaksikan misalnya rasa takut ketika dikejar anjing misalnya. Secara normal ketika dia tidak merasa takut, pagar di depan rumahnya dia tidak akan mampu untuk meloncatinya. Tapi ketika dia emosi dikejar anjing gila misalnya, rasa takut itulah menaikkan energinya sehingga dia mampu meloncatinya. Itu contoh sederhananya dari fungsi emosi dalam membangkitkan energi. Emosi benci misalnya, karena di Indonesia misalnya dijajah oleh Belanda, karena kita emosi benci pada Belanda, maka akan membangkitkan energi untuk melawan Belanda sehingga menyusun strategi dan kita mampu merdeka. Itu contoh fungsi emosi. Kemudian emosi juga sebagai pembawa informasi, sebagai messenger. Kita tahu seseorang itu marah, tidak suka, kecewa dan seterusnya, takut dan seterusnya, itu akan tergambar dalam diri mereka, dalam ekspresi jasmaniah mereka atau perilaku mereka. Fungsi emosi yang ketiga adalah mempertahankan hidup. Ini bisa kita ambil contoh yang tadi yang berkaitan dengan kita takut karena dikejar anjing gila, maka untuk mempertahankan hidup kita butuh emosi takut tadi. Kemudian pembawa pesan dan komunikasi interpersonal berkaitan dengan pembawa informasi tadi, messenger. Ini hubungan interpersonal juga penting, fungsi emosi di sana. Beberapa teori tentang emosi dikemukakan oleh para ahli. Emosi itu menurut teori emosi dua faktor yang dicetuskan oleh Sketcher dan Singer. Menurut teori ini
emosi adalah berorientasi pada rangsangan. Contoh, kita tidak merasa marah karena ketegangan otot kita, rahang kita berderak, denyut nadi kita menjadi cepat dan sebagainya. Bukan karena ketegangan otot itu yang membuat kita marah, tapi karena kita secara umum jengkel dan kita mempunyai berbagai kognisi tertentu tentang sifat kejengkelan kita yang membuat suatu emosional. Ini dimaksud dengan dua faktor. Ada juga teori emosi James Lange. Menurut teori ini, emosi timbul setelah terjadinya reaksi psikologis. Contoh, kita senang karena kita meloncat-loncat setelah melihat pengumuman dan takut. Untuk itulah kita lari setelah melihat ular. Jadi ada reaksi psikologis yang membuat kita emosi. Senang sehingga kita loncat-loncat. Itu maksudnya reaksi psikologis. Kemudian ada juga teori emergency canon. Menurut teori ini, gejala emosi itu menyiapkan seseorang untuk mengatasi keadaan yang genting. Contoh, orang-orang primitif yang membuat respon semacam ini bisa survive dalam hidupnya. Menurut teori ini juga, emosi sebagai pengalaman subjektif psikologik timbul bersama-sama dengan reaksi fisiologik. Ya, emosi ada psikologiknya, suka tadi ya, atau takut sehingga jantung kita berdebar, tekanan darah naik, napas bertambah cepat dan sebagainya. Kemudian teori yang keempat, teori kepribadian J. Linkoten, yang mengatakan bahwa emosi merupakan suatu aktivitas pribadi di mana pribadi tidak dapat dipisahkan dalam jasmani dan psikis sebagai dua substansi yang terpisah. Nggak bisa kita pisahkan psikis dan jasmania. Itu menurut teori kepribadian Lincoln. Lantas bagaimana emosi itu bisa berkembang? Emosi itu berkembang karena respon emosi itu bergerak dari tingkat sederhana ke tingkat yang rumit. Jadi perkembangan emosi juga ditentukan oleh proses pematangan dan proses belajar. Jadi semakin besar anak, semakin besar pula kemampuan untuk belajar. Sehingga perkembangan emosinya kian rumit. Awalnya sederhana, marah, merengek-rengek. Tapi ketika dia marah karena berkembangnya usia, maka bentuk ekspresi marahnya pun juga berbeda. Lantas apa pengaruh emosi dalam belajar? Emosi yang positif dapat mempercepat proses belajar dan mencapai hasil belajar yang lebih baik. Sementara emosi yang negatif dapat memperlambat belajar atau bahkan menghentikannya sama sekali. Misalnya kecewa, maka akan memunculkan keinginan untuk menghindari proses belajar. Marah pada guru misal, takut pada guru misal, dan seterusnya. Itu sangat berpengaruh pada proses pembelajaran. Maka ada pandangan yang lebih positif terhadap emosi, yaitu berkaitan dengan kecerdasan emosi. Kecerdasan emosi bisa dipahami bahwa kemampuan untuk mencerap dan mengekspresikan emosi. Jadi emosi itu juga perlu diekspresikan. Kita marah tentu perlu juga diekspresikan, jangan dipendam saja. Tapi ekspresinya itu yang lebih tepat. Maka disebut dengan orang yang cerdas secara emosi. Kecerdasan emosional namanya. Kemudian kemampuan untuk mengasimilasi emosi dengan pikiran, pemahaman, dan rasio. Jadi menyesuaikan emosi kita itu dengan pikiran, pemahaman kita, dan rasio. Rasio ya pertimbangan-pertimbangan yang ketika saya mengekspresikan emosi saya seperti ini, akibatnya seperti apa. Kecerdasan emosi juga bisa dipahami sebagai kemampuan untuk mengatur emosi dalam diri sendiri dan orang lain. Yang berikutnya adalah kemampuan untuk mengenali perasaan kita sendiri dan perasaan orang lain. Kemudian kemampuan memotivasi diri sendiri. Itu orang yang cerdas. Namun ada juga orang yang terganggu emosinya, gangguan emosional. Beberapa teori menjelaskan tentang gangguan emosional ini. Yang pertama, teori lingkungan. Gangguan emosional atau penyakit mental diakibatkan oleh berbagai kejadian yang menyebabkan timbulnya stres. Contoh, menurut teori ini, seorang anak yang menangis karena ia diperolok-olok itu gangguan emosional. Ya, karena diperolok-olok, dibully, maka seorang itu menangis. Kadang-kadang orang awam percaya bahwa secara harfiah olok-olok itu adalah penyebab langsung tangisan anak tersebut. Kenapa anak itu menangis? Karena diolok-olok oleh teman-temannya misalnya. Ada juga teori afektif, pandangan yang berusaha menemukan pengalaman emosional bawah sadar yang dialami seorang anak bermasalah dan kemudian membawa ingatan yang dilupakan dan ditakuti ini ke alam sadar sehingga dapat dilihat dari sudut yang lebih nyata. Jadi menurut pandangan ini, bukan lingkungan seperti ayah yang menimbulkan gangguan, tetapi perasaan bawah sadar si anak, afeksinya yang membuat dia seperti itu. Teori lain, teori kognitif, yang mengatakan bahwa gangguan mental atau gangguan emosi tadi tidak disebabkan oleh masalah kita atau perasaan bawah sadar kita akan masalah tersebut, melainkan disebabkan dari pendapat yang salah dan irasional yang disadari maupun tidak disadari akan masalah-masalah yang kita hadapi. Jadi menurut teori ini, pendapat kita itulah yang menentukan, keyakinan diri kita itulah yang menentukan orang bermasalah. Ini berkaitan dengan perasaan dan emosi. Aspek afektif yang lain yang bisa kita bahas hari ini adalah sikap. Apa itu sikap? Menurut Trow, sikap adalah sebagai suatu kesiapan mental atau emosional dalam beberapa jenis tindakan pada situasi yang tepat. Sementara itu Bruno mendefinisikan sikap kecenderungan yang relatif menetap untuk bereaksi dengan cara baik atau buruk terhadap orang
seseorang atau barang tertentu. Allport mengatakan bahwa sikap adalah sesuatu kesiapan mental dan saraf yang tersusun melalui pengalaman dan memberikan pengaruh langsung kepada respon individu terhadap semua objek atau situasi yang berhubungan dengan objek itu. Itu sikap. Jadi sederhananya sikap itu adalah kecenderungan seseorang untuk berperilaku ketika menyaksikan objek tertentu. Jadi komponen-komponen sikap bisa diklasifikasikan menjadi pertama komponen kognitif, yaitu berkaitan dengan pengetahuan, pandangan, keyakinan, atau bagaimana mempersepsi objek. Ini komponen kognitif, pengetahuan kita terhadap objek tersebut. Komponen afektif, yaitu komponen yang bersifat evaluatif, yang berhubungan dengan rasa senang atau tidak senang, yang berkaitan dengan perasaan yang sudah kita bahas. Kemudian ada juga komponen konatif, yaitu kecenderungan bertindak terhadap objek. Kita punya pengetahuan dan kita punya afektif perasaan terhadap objek tersebut, maka ketika kita menemukan objek tersebut, maka kita akan bertindak sesuai dengan komponen kognitif kita dan komponen afektif kita. Jadi itu komponen-komponen sikap. Ada kognitif, afektif, dan konatif. Namun sikap juga bisa berubah. Perubahan sikap ini dipengaruhi oleh banyak faktor. Yang pertama, pengalaman pribadi. Ada pengalaman sebelumnya sehingga bersikap seperti itu. Kebudayaan juga mempengaruhi sikap kita. Orang lain yang dianggap penting, bisa orang tua, bisa kakak, orang yang dianggap penting. Kemudian media massa juga bisa mempengaruhi sikap. Misalnya di barat, sikap terhadap Islam itu banyak kejadian Islamofobia karena dipengaruhi oleh media massa yang selalu menggembor-gemborkan bahwa Islam itu agama teroris. Padahal pandangan ini tidak benar, tapi digembar-gemborkan oleh media massa. Bisa mempengaruhi sikap masyarakat barat terhadap Islam. Kemudian juga institusi pendidikan dan agama. Jadi sekolah bisa mempengaruhi sikap seseorang. Agama juga bisa mempengaruhi sikap seseorang. Sikap juga bisa dipengaruhi oleh faktor emosi. Seperti yang kita sudah bahas, emosi itu merupakan motif yang mendorong seseorang untuk berperilaku. Lantas, apa fungsinya sikap dalam belajar? Kita bisa lihat di sini, sikap belajar yang positif akan menimbulkan intensitas kegiatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan sikap belajar yang negatif. Sikapnya acuh tak acuh terhadap pembelajaran menghasilkan sesuatu yang tidak bagus untuk hasil belajarnya. Kemudian sikap bukan saja ikut menentukan apa yang dilihat seseorang, melainkan juga bagaimana ia melihatnya. Berkaitan dengan belajar, bagaimana dia melihat proses belajar itu sangat menentukan seseorang dalam proses belajarnya. Sikap belajar dapat diartikan kecenderungan perilaku seseorang tatkala ia mempelajari hal-hal yang bersifat akademik. Ini sikap dalam belajar yang berkaitan dengan akademik. Dan sikap belajar akan terwujud dalam bentuk perasaan senang atau tidak senang. Jadi sikap dalam belajar juga berkaitan dengan sikap belajar yang positif, berkaitan dengan minat dan motivasi. Motivasi sudah kita bahas, kita masuk pada pembahasan minat. Apa itu minat? Minat itu adalah rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh. Jadi minat pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu di luar diri. Minat belajar misalnya. Minat dalam belajar itu ketertarikan kita tanpa ada yang menyuruh. Kalau masih ada yang menyuruh berarti maknanya bukan minat. Maka faktor-faktor agar siswa itu berminat dalam belajar itu dipengaruhi oleh banyak hal. Bisa faktor dari dalam diri siswa, mungkin aspek jasmaninya misalnya dia kurang dalam fisiknya, akan mempengaruhi juga minat dia untuk belajar olahraga misalnya. Aspek psikologis berkaitan dengan kejiwaan, kurang pede, fobia dan seterusnya, berkaitan dengan aspek psikologis. Dan juga berkaitan dengan motivasi juga. Kemudian yang kedua, faktor dari luar. Minat seseorang pada suatu pelajaran, minat seseorang pada suatu jurusan, itu juga dipengaruhi oleh keluarga. Yang dari luar, yang pertama adalah keluarga. Yang kedua, sekolah. Sekolah juga menentukan minat seseorang. Yang ketiga, lingkungan masyarakat. Sementara itu menurut Crow and Crow, ada 3 faktor menjadi timbulnya minat. Yang pertama, dorongan dari dalam diri individu seperti yang kita jelaskan di atas. Kemudian motif sosial berkaitan dengan lingkungan. Yang ketiga, faktor emosional yang berkaitan dengan emosi yang sudah kita bahas juga di atas. Lantas, bagaimana upaya seorang guru untuk meningkatkan belajar siswa? Bisa dilakukan beberapa hal. Misalnya, membandingkan adanya suatu kebutuhan pada diri anak didik. Jadi, bagaimana anak didik ini kita tumbuhkan kebutuhan dia pada belajar. Mengapa belajar PAI misalnya? Ada kebutuhan di situ yang kita tumbuhkan pada diri anak. Dia butuh pelajaran PAI karena dia akan berhadapan dengan kehidupan yang mesti dia lakukan dan dia juga akan meninggal nanti di akhirat. Bagaimana pertanggungjawabannya kalau tanpa ilmu PAI misalnya? Kemudian menghubungkan bahan pelajaran yang diberikan dengan persoalan
persoalan pengalaman yang dimiliki anak didik. Maka hubungkan materi pembelajaran berkaitan juga dengan kondisi real anak didik. Kemudian juga bisa memberikan kesempatan kepada anak didik untuk mendapatkan hasil belajar yang baik dengan cara apa? Menyediakan lingkungan belajar yang kreatif dan kondusif. Yang keempat, bisa menggunakan berbagai macam bentuk dan teknik mengajar dalam konteks perbedaan individu anak didik. Mungkin ada anak didik yang suka dengan bercerita, ada anak didik yang suka dengan membaca dan seterusnya. Disesuaikan metode atau strategi pembelajaran yang diberikan. Jadi aspek afektif yang kita bahas hari ini berkaitan dengan perasaan dan emosi, sikap dan minat. Sampai di sini pembahasan